Halo sahabat, berjumpa lagi di Vio Channel. Kali ini aku mau bahas tentang manajemen waktu. Langsung saja yuk, capcus. Tonton sampai selesai ya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu itu? Pastinya kalian sudah tahu kan manajemen waktu itu apa? Yap, benar, manajemen waktu itu proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Intinya gini deh, manajemen waktu itu perencanaan waktu untuk kegiatan tertentu agar lebih efektif. Lalu, apa sih manfaat kalau kita bisa memanajemen waktu dengan bijak? Banyak banget dong manfaat dari manajemen waktu, di antaranya cepat mencapai target dan tujuan. Karena dalam manajemen waktu kita dituntut untuk menentukan tujuan dan target dengan jelas. Insya Allah, waktu untuk mencapai tujuan pun lebih singkat. Dengan manajemen waktu, kita bisa meningkatkan kepuasan pekerjaan. Karena pekerjaan yang selesai tepat waktu akan menjadi kepuasan tersendiri secara pribadi. Manajemen waktu juga bisa menurunkan kadar tekanan dan stres. Saat pekerjaan kita selesai tepat waktu, beban pikiran pun akan menurun. Jadi nggak gampang stres deh. Dan yang paling penting itu bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan. Sesuai pengertian manajemen waktu itu untuk meningkatkan produktivitas. Kita lebih fokus pada target pencapaian, tidak bingung saat menentukan prioritas karena kita sudah tahu apa kebutuhan kita. Wow, ternyata banyak juga ya manfaat dari manajemen waktu. Bisa deh kita coba ya sahabat. Tapi masih ada yang bingung gimana cara manajemen waktu dengan bijak. Tenang, aku ada tips nih. Yang pertama, tahu kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Jangan lupa tulis tuh semua apa yang diinginkan atau ditargetkan. Bisa tiap weekend, di samping kita refresh pikiran, sambil tuh kita menulis target selama 1 minggu ke depannya. Apa saja ya yang harus dicapai, gitu. Yang kedua, susun prioritas. Dahulukan kegiatan atau tugas yang paling mendesak. Yang ketiga, tetapkan tujuan dengan metode SMART. Metode SMART itu maksudnya spesifik, measurable, attainable, relevant, timely. Misalnya nih, tiap malam kita tuh buat daftar kegiatan untuk hari berikutnya. Kalau tiap weekend kan target dalam 1 minggu. Nah, kalau metode SMART itu lebih diperkecil lagi menjadi 1 hari. Kalau dalam 1 hari belum terdaftar semua kegiatannya, hapus kegiatan yang tidak penting. Yang keempat, tetapkan batas waktu penyelesaian tugas. Jangan sampai kegiatan kita menumpuk karena terlalu asik dengan kegiatan atau tugas sebelumnya. Jadi kita juga harus memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kelima, belajar bilang tidak. Sahabat pastinya sudah fasih mengatakan tidak. Tapi yang aku maksud bilang tidak itu saat kita merespon kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kita. Misal, kita sedang sibuk mengerjakan tugas dan deadline-nya itu 1 jam kemudian. Tiba-tiba teman kalian minta bantuan menjelaskan ulang pembelajaran yang belum dipahami. Maka bilang aja tidak atau tunggu selesai pekerjaanku dulu. Biar apa? Biar kita tidak membahayakan diri kita sendiri. Yang keenam, jangan coba multitasking. Multitasking adalah mengerjakan tugas secara bersamaan. Itu sangat mengganggu sekali konsentrasi kita. Tapi mungkin ada orang yang bisa multitasking, itu pun cuma sedikit.
Di dalam Islam juga menerangkan bahwa kerjakan urusan lain jika satu urusan telah selesai. Yang ketujuh, produktif. Produktif itu keserasian antara waktu, energi, dan fokus. Kalau waktu belajar ada, energi ada karena sudah makan, tapi kalau sambil main Instagraman, ya jadi nggak produktif deh. Kalau waktu belajar ada, udah fokus, nggak sambil main Instagram, tapi belum makan, ya nggak ada energinya, nggak jadi produktif deh. Kalau udah makan, udah fokus juga, tapi waktunya nggak ada, ya tambah nggak produktif lagi deh. Yang terakhir, istirahat yang cukup. Maksudnya kalau sudah selesai mengerjakan tugas atau kegiatan, istirahat dulu 10-15 menit saja. Gunakan waktu istirahat untuk merenggangkan otot atau menghirup udara segar. Karena kalau langsung memaksakan meneruskan pekerjaan itu, hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Nah, itulah beberapa tips tentang manajemen waktu. Kalau sahabat punya tips lain tentang manajemen waktu dengan bijak, boleh nih ditulis di kolom komentar di bawah ya. Monggo di subscribe, komen, like, dan share.